Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya Kiai Al-Haj Muslim Sahibul Hajah, Kiai Al-Haj Mustafa, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat yang paling besar adalah kita dijadikan oleh Allah menjadi umatnya Nabi. Menjadi umatnya Nabi adalah karena diawali dengan kelahiran Nabi. Allah menceritakan bagaimana, Allah menegaskan, menerangkan bagaimana manusia ini sebelum datangnya Nabi Muhammad. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu lafi dhalalin mubin. Manusia itu dahulu dalam kesesatan yang jelas, yang nyata. Dhalalun fi dinihim, sesat dalam agamanya mereka. Fi akhlaqihim, sesat dalam akhlaknya mereka. Fi muamalatihim, sesat dalam cara kerja mereka, dalam hubungan mereka, dalam kemasyarakatan mereka. Manusia itu sesat. Bagaimana kesyirikan, bagaimana kekufuran, bagaimana kezaliman, semuanya terjadi. Datang Nabi Muhammad menjadikan manusia yang asalnya sesat, yang asalnya kafir, yang asalnya musyrik, yang asalnya mereka tadi itu mengganggu dan merugikan, diangkat oleh Allah menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Predikat dhalalim mubin berubah menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas. Bihi, itu berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang asalnya dinyatakan sesat, yang nyata menjadi sebaik-baik umat. Itu karena Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu pantas kalau kita ini merayakan, membuat ihtifal. Al-ihtifal huwa ar-ri'aya wal ihtimam bisyai'. Ihtifal itu Pak, yang dimaksud adalah perhatian dengan sesuatu. Memperhatikan lebih terhadap sesuatu namanya ihtifal. Kalau kita, anaknya kita misalnya mendapatkan pangkat, mendapatkan titel, mungkin jadi sarjana, mungkin jadi dokter, maka dibuatkan ihtifal. Ini adalah saat-saat perhatian khusus, saat-saat yang sangat penting. Kenapa? Karena dia udah berubah menjadi dokter, menjadi sarjana. Begitu juga misalnya perkawinan, saat-saat penting karena dia akan berkeluarga. Begitulah juga kita dijadikan khaira ummatin, sebaik-baik umat. Maka kita ihtifal, kita rayakan. Dengan cara apa? Di antaranya adalah merayakan, memperhatikan, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini bukan manusia biasa ini Muhammad nih. Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa Pak. Semua yang ada irtibat dengan Nabi Muhammad akan jadi mulia. Semua. Umatnya ini menjadi khaira ummatin karena ada irtibat dengan Nabi, karena berhubungan dengan Nabi. Ada hubungannya dengan Rasulullah.
Ini baju yang dipakai oleh Nabi itu loh. Bajunya Nabi itu disebutkan dalam Al-Quran, wa thiyabaka fatahhir. Bajunya kamu wahai Nabi Muhammad sucikan. Semuanya yang dinisbatkan kepada Rasulullah jadi mulia. Kota Mekah itu kota kelahiran Nabi. Sebelum kelahiran Nabi memang mulia, ada Ka'bah ada di situ, ada Nabi Ibrahim, ada makam Ibrahim ada di situ. Tapi dengan kelahiran Nabi, kota Makkah itu menjadi tambah mulia. Kota Makkah itu akan menjadi tambah mulia. Itu karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi kota yang dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kota Makkah itu dijadikan sesuatu yang istimewa untuk menjadi sumpah yang ada dalam Al-Quran. La uqsimu bihadal balad. Kenapa? Wa anta hillum bihadal balad. Kota sumpah menjadi mulia sampai dijadikan sumpah oleh kota Mekah menjadi mulia sampai dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena Nabi tinggal ada di kota Mekah saat itu. Kota Madinah itu bukan kota yang mulia dulu. Itu daerah pelosok, jarang orang sampai ada di sana. Tapi bagaimana menjadi kota Madinah ila yaumil qiyamah, kota yang diperhatikan sama orang sampai hari kiamat itu, karena berkat Nabi tinggal di situ dan makam Nabi ada di situ. Siapa yang sampai ada di kota Madinah saat itu, Pak? Ya karena ada kuburan Rasulullah, berjuta-juta orang datang ke kota Madinah, dan itu akan tidak bisa berubah sampai di hari kiamat menjadi kota Madinah. Madinah Summiyat Madinah Madinatan. Kenapa? Ya anna Allah ikhtara li nabihi sallallahu alaihi wasallam dara hijratih wa makan li jithatihi syarifah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil jangan sampai lepas dari Nabi kalau kepingin mulia. Sampai di akhirat pun Anda akan menjadi orang yang terhormat dan mulia kalau dekat dengan Nabi. Masya Allah. Orang itu biasanya kalau sudah dapat nikmat lupa dengan yang lainnya. Tapi kalau Nabi Muhammad setiap dapat nikmat ingat sama umatnya, ingat sama umatnya. Pak, sampean ini umat yang dicintai sama Nabi loh. Sampai yang ahlul kabair dicintai oleh Nabi. Syafaati li ahlil kabair min ummati yaumal qiyamah. Karena itu nggak boleh orang ngeremehkan, menghinakan umatnya Rasulullah. Sampai ahlul kabair masih diperhatikan sama Nabi, masih diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu saat Sayyidatuna Aisyah berkata, "Lamma ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tiba aishin, tiba qalbin." Ketika aku melihat hati Rasulullah lagi berbunga-bunga, qultu lahu ud'uni ya Rasulullah. Aku berkata, doakan aku ya Rasulullah. Maka Nabi saat itu mendoakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhir wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampuni Aisyah dosa yang berlalu, dosa yang akan datang, dosa waktu dilakukan sendirian atau di muka orang banyak. Siti Aisyah didoakan begitu, senangnya luar biasa, tertawa Siti Aisyah, berbunga-bunga Siti Aisyah, berseri-seri Siti Aisyah. Kemudian Nabi SAW tanya, ayasuruki du'ai ya Aisyah, gimana, apakah bahagia kamu dengan doaku? Kaifa la yasuruni du'auka ya Rasulullah, bagaimana tidak bisa membuat aku bahagia doa kamu begitu hebat? Maka Nabi menyatakan, ya Aisyah, wallahi innahu la du'ai li ummati fi kulli shalah. Wahai Aisyah, demi Allah, itu adalah doa
untuk umatku setiap aku sholat. Aku doakan dosanya umatku diampuni. Aku doakan supaya Allah memaafkan kesalahan umatku. Begitu Nabi. Karena itu kata Kiai Muslim tadi, kalau sampean masih tetap dalam rombongannya Rasulullah, jelas selamat. Jelas selamat. Karena Nabi enggak masuk surga kecuali dengan umatnya. Ada satu hadis di Ihya itu ceritakan, innalil anbiya yaumal qiyamah manabir min nur. Para nabi itu disediakan oleh Allah mimbar-mimbar dari cahaya. Perlunya mimbar itu untuk nabi, untuk para nabi, mereka duduk di atas mimbar dikarak ke surga Allah. Kulluhum yajlisuna 'alaiha. Semua para nabi udah siap masuk surga, udah duduk di mimbar-mimbar tadi itu. Ghaira mimbari la ajisru 'alaihi makhafata ayyub'atha bidal jannah wa atruku ummati fil hisab. Cuma mimbarku aku enggak duduk di atasnya. Kenapa? Khawatir kalau aku duduk dikirim ke surga, sedangkan umatku masih ada di hisab, di mahsyar. Nabi khawatir masuk surga duluan, umatnya masih ada di mahsyar. Para nabi sudah siap masuk surga nih. Lah kalau sudah para nabi siap masuk surga, Nabi Muhammad enggak masuk surga, saudara, enggak mungkin. Kenapa? Pintu surga enggak dibuka kecuali dengan Muhammad Rasulullah. Qara'tu babal jannah wa qala li khazina man bil bab fa qultu ana Muhammad fa qala bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Surga itu enggak bisa dibuka kecuali kalau yang membuka Muhammad Rasulullah. Sampai Allah ini negor, kenapa enggak siap masuk surga ini? Kenapa enggak duduk di atas mimbar Nabi Muhammad ini? Semuanya udah siap masuk surga, Nabi aja enggak siap. Karena masih ngelihat umatnya belum beres dihisab. Maka Allah pun itu doanya Nabi, ummati ummati, Allah umatku umatku umatku. Harisun alaihi ma hanittum. Maka Allah menegur, "Madza turidu an asna bi ummatika ya Muhammad?" Pinginnya apa sih untuk aku lakukan kepada umatmu? Kamu pingin apa wahai Muhammad? Pak, ini seakan-akan Allah itu betul-betul memanjakan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Semua orang itu adalah berharap ridho Allah, tapi ini Allah membuat Nabi Muhammad ridho. Gimana caranya puas? Pinginnya apa untuk aku lakukan kepada umat Muhammad? Allahumma ajil hisabahum, Allahumma ajil hisabahum. Ya Allah, percepat hisab umatku. Ini umatnya Nabi ini percepat semua hisabnya di mahsyar. Tapi udah ada beberapa umatnya udah masuk dalam neraka jahanam. Ada beberapa umatnya udah masuk neraka jahanam. Itu Nabi masih minta ummati ummati ummati, masih ada umatku, masih ada umatku. Sampai Allah memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad bisa ngentas umat yang sudah disiksa di neraka. Maka satu persatu umatnya yang di neraka jahanam dientas sama Rasulullah. Sampai malaikat yang tugasnya nyiksa di jahanam ini negor, ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min bagiya. Muhammad, enggak kamu siksakan ya, enggak kamu sisakan satu pun umatmu untuk diadab oleh Allah di dalam neraka. Begitu Pak, Nabi itu pingin umatnya semuanya masuk surga bersama beliau. Tapi Nabi tidak mau masuk surga sehingga umatnya ini semuanya selamat. Cita-cita yang sangat tinggi. Apa cita-cita Nabi? Semua umatnya masuk surga. Pertanyaannya, umatnya ini siap nggak diajak sama Nabi masuk surga? Lah, caranya gimana supaya nggak jauh sama Nabi ini? Supaya bisa selamat dan masuk surga bersama Nabi. Mau siap masuk surga bersama Nabi? Bu, siap Bu ya? Caranya pertama,
Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa orang yang cinta itu harus banyak menceritakan dan menyebut. Orang yang senang cinta dengan sepak bola, ceritanya terus sepak bola. Yang disebut pemain-pemain sepak bola. Kalau orang itu ceritanya senang politik, ceritanya semuanya politik. Yang disebut tokoh-tokoh politik. Sampai cinta nggak sama Rasulullah? Sering nggak nyeritakan Nabi Muhammad? Sering nggak nyeritakan keluarganya Nabi Muhammad? Sering nggak nyeritakan sahabatnya Nabi Muhammad? Karena itu mulai sekarang, ayo, yang banyak cerita dan menyebut orang-orang yang menyebut Nabi Muhammad dan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Paham nih ya? Yang kedua, pingin dekat sama Nabi, banyak sholawat kepada Nabi, banyak sholawat kepada Nabi. Agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Berapa kali sholawat kepada Nabi, Pak? Berapa kali sholawat? Coba hitung, nggak apa-apa ya, jangan tersinggung ya. Sampai nyedot rokok setiap hari sama nyembul rokok setiap hari sama sholawatnya banyak mana? Hati-hati loh, jangan nanti akhirnya sampai dikumpulkan sama bosnya gudang garam sampean. Banyak sholawat kepada Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Banyak sholawat kepada Nabi. Orang kalau banyak sholawat kepada Nabi, insya Allah kalau sakit cepat sembuh. Banyak utang bisa bayar utang. Orang kalau dalam kesulitan banyak sholawat kepada Nabi, mudah dalam urusannya. Semua hajat akan disampaikan. Banyak sholawat kepada Nabi. Macul sholawat, masak sholawat, mancal sholawat, mikul sholawat, duduk sholawat terus. Idan yughfar dambuk. Kalau sudah begitu, dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ayo banyak sholawat kepada Nabi mulai sekarang ya. Ketiga, pingin kumpul sama Nabi di hari kiamat, masuk surga bersama Nabi, sunnahnya Nabi jangan ditinggalkan. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti telah membuktikan cintanya kepada aku. Yang kalau sudah cinta dengan menghidupkan sunnah, maka bersama aku ada di surga Allah. Bersama siapa? Nabi. Ada di mana? Ada di surga. Orang Tongas kalau sudah ketemu gubernur, presiden 1 menit difoto, sampai cucunya dikasih ceritakan, ini mbah sama presiden dulu nak. Padahal belum tentu presidennya masuk surga, tapi sampean bersama Nabi Muhammad di surga selama-lamanya. Dan sampean bisa hidupkan sunnahnya Rasulullah. Makan pakai sunnahnya Nabi, baca doa sebelum makan, cuci tangan, makannya dengan tangan kanan, dengan duduk, doa setelah makan dibaca. Begitu juga minum, pakai pakaian, masuk rumah, keluar rumah, mau tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, naik kendaraan, masuk pasar, semuanya sholat jamaah, sholat duha, baca Quran, zikir sobah, zikir masa, semuanya dilakukan, maka kamu bersama Nabi di surga. Anaknya juga kepingin bersama Nabi di surga, ajari mulai kecil anaknya. Kalau makan, ajari tata caranya Nabi. Minum juga begitu. Istri dia, biar sama-sama dalam kelompoknya Nabi masuk surga bersama Nabi. Yang ini enggak. Kadang-kadang makan tangan kiri, nyedot tangan kanan rokoknya, makannya tangan kiri, minumnya tangan kiri. Lakukan sunnahnya Nabi, terapkan sunnahnya Nabi, biar berkah hidup ini nanti akan bersama Nabi sampai ada di surga Allah. Lakukan itu semuanya saudara.
Yang terakhir, pingin dekat dengan Nabi, akhlaknya yang bagus seperti Nabi. Sama orang tua bakti, kepada yang lebih tua hormat, kepada yang lebih muda sayang, sama tetangga baik kalau mampu, rahmat kepada orang-orang fakir miskin, santunan kepada anak-anak yatim, dan seterusnya dan seterusnya. Akhlaknya bagus. Inna aulakum bi yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Orang yang paling utama nanti denganku di hari kiamat yang paling bagus akhlaknya. Nah, karena itu nggak cukup dengan slogan cinta sama Nabi, kan teruskan cinta kepada Nabi, selalu menyebut Nabi. Sampean setiap hari kalau main sekak berapa kali khatam? Hah? Berapa kali, berapa pak setiap hari? Baca hadis, kadang-kadang sehari satu hadis aja, nggak ada, nggak pernah. Coba dibaca hadis itu, long terjemahan juga banyak kok. Kumpul sama anak-anaknya, dikenalkan sama Rasulullah. Oh begini akhlaknya Rasulullah nak. Oh ini sunnahnya pahalanya sholat duha, sehingga anaknya sholat duha bersama-sama. Oh begini sholatnya berjamaah, sehingga sholatnya berjamaah, nggak pernah sholat sendiri, dan seterusnya. Kalau sudah begitu berkah jadinya. Selalu menceritakan cerita Nabi, sebut Nabi, sholawat kepada Nabi, akhlaknya bagus, menghidupkan sunnah Nabi, maka insya Allah akan bersama Nabi Muhammad. Ayo, majlis ini jangan hanya sekedar kita kumpul, hanya sekedar kita bergosidah, hanya sekedar rebana, tapi kita bangkitkan semangat untuk ittiba' kepada Nabi Muhammad, at-takhalluq bi akhlaqih, at-tazayyi bi zayyih, dengan harapan nuhsyar ma'ahu yaumal qiyamah. Allahumma arzuqna al-ittisal wa irtibat bihi sallallahu alaihi wasallam fi dunya fil akhirah. أرنا وجهه الشريف يقظة ومناما في الدنيا في البرزة وفي الآخرة يا رب العالمين. واحشرنا في زمرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حببه إلينا وحببنا إليه يا رب العالمين. اجعلنا من المحبين له والمحبوبين عنده صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر للفاتحة وإلى حضرة النبي محمد الفاتح.